Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan badai kembali menerjang wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor. Atap kanopi sebuah ruko diterbangkan angin dan menimpa rumah warga. Pengangkutan sampah ke TPA Sari Mukti dikurangi. Sampah menggunung di Pasar Ciroyom, Kota Bandung. Panen raya serentak usai, kini penanaman jagung kembali dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Cuaca ekstrim hujan disertai angin kencang kembali menerpa kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Angin kencang menerbangkan kanopi sebuah ruko hingga menutup jalan Desa Bojong Rangkas. Setelah hari Minggu diterjang hujan es, wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Rabu sore kembali diterjang hujan badai. Kali ini, hujan badai menerpa wilayah Kampung Cikampak, Desa Bojong Rangkas. Kencangnya angin badai menerbangkan kanopi sebuah ruko berlantai 2 di Jalan Raya Cikampak yang berukuran 6 x 12 meter hingga menimpa rumah di depannya dan menutup sebagian badan jalan. Pemilik rumah yang tertimpa kanopi saat kejadian sedang menjemput istrinya. Kebetulan saya lagi di luar, lagi menjemput istri saya. Saya lagi sedang istirahat, ditelepon sama salah satu warga di sini bahwa terjadi kejadian ambruk di depan rumah saya. Ini kanopi dari ruko sebelah yang di belakang rumah. Hujan berat, hujan angin gede, dibarengi dengan angin yang besar, puting beliung. Jadi si kanopinya muter di atas, jatuhnya ke depan rumah. Ya. Ada korban nggak, Kang? Yang luka-luka gitu? Alhamdulillah untuk sementara korban nggak ada. Karena kebetulan tadi salah satu yang ada di rumah saya langsung lari ke dalam rumah, takut menyelamatkan diri gitu, ya. menyelamatkan diri. Setelah kejadian, aparat desa bersama petugas PLN dan warga berusaha membongkar kanopi yang menimpa rumah serta membenahi kabel listrik yang tertimpa kanopi ruko. Selama proses pembersihan, Jalan Raya Cikampak, Bojong Rangkas ditutup sementara. Karena angin besar, puting beliung. Ya, puting beliung, terus mungkin ini kan lima rumah ini satu. Ada korban nggak sih tadi? Yang luka-luka gitu, ada luka-luka nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Korban apa? Terus sekarang penanganannya seperti apa? Ya. Penanganannya sekarang seperti apa? Sedang ditangani oleh masyarakat. Untuk yang menghalangi jalan, jangan sampai nanti jalan itu terputus. Oh, jalan ditutup ini? Jalan sekali tutup. Ini akses jalan kemana menuju mana nih? Ya, jalan Cikampak itu. Meski menyebabkan kerusakan dan penutupan jalan, hujan badai yang terjadi tidak mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Usai panen raya serentak, kini penanaman jagung kembali dilakukan di sejumlah wilayah. Polda Jawa Barat menargetkan sebanyak 100 ton jagung bisa dipanen pada kuartal keempat. Upaya membangun ketahanan pangan hingga kini terus dilakukan, salah satunya dengan program tanam jagung yang melibatkan petani. Setelah panen raya serentak digelar bulan lalu, kini penanaman jagung kembali dilakukan di lahan seluas 3.000 meter persegi di wilayah Pamanukan, Subang. Total lahan yang ditanam jagung di Jawa Barat mencapai 207 hektar. Penanaman serentak secara simbolis dipimpin Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, didampingi Forkopimda Subang. Polri, Mabes Polri, dan Polda Jabar ini mendukung program pemerintah Bapak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan 2026 untuk ketahanan pangan kita. Untuk lahan kita dibantu oleh perhutani, ya, lahan-lahan sosial dan sebagainya itu kita manfaatkan untuk ditanami jagung. Sementara itu, Pemda Subang tetap berupaya menyelaraskan program ketahanan pangan yang bersinggungan dengan penggunaan lahan untuk industri. Di samping kita mendukung juga industrialisasi, tapi kita juga tetap mempertahankan Kabupaten Subang sebagai lumbung pangan nasional. Sehingga kedepannya
antara industri dan pangan ini bisa beriringan di Kabupaten Subang. Memang banyak yang berbicara industri dengan pangan itu tidak bisa beriringan, tapi kita coba contohkan di Kabupaten Subang bagaimana industrinya bisa melaju besar, tapi kebutuhan pangan pun bisa tetap terkontrol dan bisa Kabupaten Subang bisa menjadi penyuplai untuk kebutuhan pangan nasional. Selain melakukan tanam serentak, Polda Jabar juga meresmikan gudang penyimpanan hasil panen jagung dengan kapasitas penyimpanan jagung sebanyak 1.000 ton. Gudang ini untuk memudahkan para petani dan pihak Bulog terkait penanganan pasca panen. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tak hanya di Subang, penanaman jagung serentak juga dilakukan di atas lahan seluas 1 hektar di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Dilaksanakan oleh Bapak Kapolres beserta tamu undangan. Suasana di Kampung Sukajadi, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya terlihat berbeda dari biasanya. Tak hanya petani, puluhan anggota Polres Tasikmalaya turun langsung ke lahan untuk melakukan penanaman jagung serentak kuartal keempat tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya. Tak hanya di Tasikmalaya, penanaman jagung serentak ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dipantau secara virtual melalui Zoom oleh Presiden Prabowo Subianto. Di Tasikmalaya, penanaman dilakukan di lahan baku sawah seluas 1 hektar. Meski terbilang kecil, program ini menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan yang telah dilakukan Polres Tasikmalaya di sejumlah kecamatan. Kita menanam jagung di kuartal keempat ini sebanyak 38 hektar. 10 hektar itu lahan baku sawah yang sudah tidak terpakai ditanam jagung, dan yang 28 hektar itu lahan non LBS atau non lahan baku sawah yang memang untuk penggunaannya lebih cocok kepada penanaman jagung. Tidak hanya di Lewisari, di kecamatan-kecamatan lain juga kita menanam sehingga totalnya sebanyak 38 hektar pada hari ini serentak. Sepanjang tahun 2025, puluhan hektar lahan produktif di sejumlah wilayah sudah digarap untuk penanaman jagung. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan petani ini diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Dilaksanakan foto dulu. Kodam 3 Siliwangi bersama Pemda Kabupaten Subang dan kelompok petani melakukan penanaman padi di wilayah Kecamatan Cibogo. Kegiatan tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Penanaman padi ini dilakukan di area pesawahan Desa Sidajaya, Kecamatan Cibogo, Subang. Tak hanya petani, namun penanaman ini juga dilakukan oleh personel Kodam 3 Siliwangi dan pemerintah daerah setempat. Penanaman padi varietas baru ini dilakukan sebagai simbol dukungan ketahanan pangan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ketahanan pangan diharapkan bisa menjadi penyemangat petani untuk lebih produktif. Di Subang ini saya rasa lahan tanam padi cukup luas, maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ditanami dengan bibit yang unggul. Mudah-mudahan ya kalau lihat dari luasan tanah ini, insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat buat masyarakat, kesejahteraan masyarakat Subang khususnya. Sebagaimana diketahui bahwa Subang ini lumbung padi nasional nomor 3 setelah Indramayu dan Karawang. Mudah-mudahan dengan support ini, dukungan ini, produktivitas beras di Kabupaten Subang semakin meningkat karena kebutuhan sekarang luar biasa. Target Pak Presiden swasembada beras, dan ini juga ditambah dengan program makan bergizi gratisnya, maka padi dalam ini beras sangat dibutuhkan nanti ke depan untuk mensupport ketahanan pangan. Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurnia Sandi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.